إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن الغضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان الله بالنبينا الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان يا الله الفقير المحضار
قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة السهران. الحمد لله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin berjamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Masjid Nurul Huda Kampung Mandar, begitu juga yang hadir dari sekitar Mandar. Panjatan puja puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terus keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat beliau, mengikut beliau sampai akhir zaman, melanjutkan apa yang kita baca bersama
di setiap hari Jumat subuh setelah pelaksanaan salat subuh berjamaah masih membahas surat Al-Mutaffifin. Sampai pada firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setelah Allah menyebutkan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan kepada ajaran Allah, pesan Allah, dengan firman Allah, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Cilaka orang yang mendustakan di hari itu. Mendustakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mendustakan hari pembalasan. Tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan Allah infokan, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah infokan ternyata pendusta hari kiamat, pendusta hari kiamat itu adalah selalu orang yang melewati batas serta selalu berbuat dosa. Yang mendustakan hari kiamat selalu orang yang melewati batas dan selalu berbuat dosa. Sehingga jadi tetenger ini, jadi tanda ini. Kalau sudah tidak percaya sama hari kiamat, lihat tingkah lakunya, lihat kelakuannya. Pasti dia adalah orang yang melewati batas dan selalu berbuat dosa. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, katanya Allah bilang, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, kalau disampaikan tentang cerita-cerita orang-orang terdahulu yang Allah sebutkan di Al-Quran, begitu juga yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diceritakan bagaimana Qabil dan Habil
ketika diceritakan tentang umatnya Nabi Saleh yang boten nurut, yang tidak nurut kepada nabinya, ketika diceritakan Qarun, ketika diceritakan Fir'aun, ketika diceritakan Raja Namrud yang melawan kepada Nabi Ibrahim, ketika diceritakan kaumnya Nabi Lut yang melakukan maksiat yang sangat menjijikkan, yaitu LGBT. Kemudian bagaimana nasib mereka dihancurkan oleh Allah. Bagaimana ceritanya kaum Ad, bagaimana ceritanya kaum Thamud, yang semuanya mereka Allah hancurkan. Bagaimana ceritanya orang-orang yang taat kepada nabinya, ternyata endingnya, cerita terakhirnya mereka sukses. Lah, cerita-cerita seperti ini ketika diperdengarkan kepada orang-orang yang tidak percaya sama hari kiamat, mereka akan berkata, qala asatirul awwalin, itu hanya dongeng saja, itu hanya cerita penghantar tidur saja, itu hanya buatan karangan kiai-kiai, ustad-ustad pidato di masjid-masjid, musala-musala itu. Tidak percaya Bapak Ibu. Jadi Quran cerita tidak percaya, hadis Nabi cerita tidak percaya, konconya, temannya yang sama-sama kelakuannya sama dia percaya. Ini tandanya Ibu, Bapak, orang yang tidak percaya sama hari kiamat, ketika dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, ketika disampaikan Al-Quran, ketika dinasihatkan Al-Quran, dia akan berkata, itu hanya karangan-karangan orang-orang dulu itu. Tidak percaya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tidak ngomong dulu ya, sekarang juga ada. Dibacakan Quran, dibacakan hadis, dia tidak percaya. Kalau sudah orang seperti ini, apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Apa selanjutnya firman-Nya Allah? Kalau sudah orang itu seperti ini, dinasihatkan Quran tidak nerima, dinasihatkan hadis tidak mau, kelakuannya berbuat dosa terus, akhirat tidak percaya. Bagaimana dengan orang ini, Bu, Bapak? Katanya Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa katanya Allah? Kalla, jangan begitu. Ditegur sama Allah, berhenti, jangan gitu, jangan angkuh, jangan sombong, jangan congkak, jangan kardiman. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan sudah ngeflek, sudah ceket efek daripada dosa yang mereka kerjakan, sudah ceket, sudah nempel, sudah ngeflek ke hatinya. Ibarat cermin, kaca cermin
yang kita letakkan di kamar mandi. Saya yakin cermin di kamar mandi tidak ada yang bersih. Okay. Tidak ada yang bersih. Kalau bersih berarti baru beli, berarti seminggu yang lalu. Tapi cermin yang sudah bertahun-tahun di kamar mandi saya yakin tidak bisa dipakai itu. Makainya gini makainya. Kenapa? Sudah ngeflek, kena cipratan air tidak langsung dibersihkan. Apalagi kena cipratannya sabun, nah tidak langsung dibersihkan, digosok tidak bisa. Gimana? Dibuang, beli yang baru. Itu Bapak Ibu gambaran hatinya manusia, kondisinya seperti itu kalau kelakuannya dosa terus. Ya. Tobatnya dia itu tidak bisa memaksimalkan bersihnya hati, tidak bisa. Kalau tobatnya kurang serius ya, sudah ngeflek hatinya. Itu katanya Allah, kalla bal rona, rain, ngeflek sudah. Disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sayyidina sahabat, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatan sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu minha. Wa in zadat hatta ta'luwa qalbah fadzalika ran alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi Muhammad bersabda yang artinya seorang beriman apabila berbuat dosa, maka dosa itu akan memberikan efek titik hitam, bercak hitam, noda hitam yang akan menempel di hatinya. Jadi ibarat pemahaman pendekatan Bapak Ibu nggih, hati kita itu warnanya putih bersih. Berbuat dosa, kalau ada orang beriman berbuat dosa, hatinya sudah putih bersih, berbuat dosa, ada bercak noda hitam nempel. Setelah berbuat dosa dia tobat, dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Dia memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, tubna ilallah, tubna ilallah, tobat ya Allah, tobat ya Allah. Apa Nabi bilang? Itu noda hitam seperti dilap, dibersihkan. Ketika dibersihkan, kinclong lagi, bersih lagi hatinya. Wa idza zada, tapi ketika berbuat dosa tidak tobat, dosa lagi, tambah noda hitam lagi, dosa lagi, tambah noda hitam lagi. Disuruh tobat, waduh, wis kadung wis ajur sini wis mesisan wis, terus berbuat dosa. Ya bayangkan, bercak noda hitamnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Gimana Bapak Ibu? Ya lambat laun, cepat atau lambat, hatinya ya seperti cermin tadi itu, tidak dibersihkan. Nah, akhirnya yang awalnya putih, cerah, kinclong jadi hitam, jadi gelap. Terus dibiarkan, ceket, akhirnya jangget, melekat.
Kalau sudah melekat, hitam, janggut, ceket, nah ini katanya Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gara-gara kelakuan dosanya hatinya tertutup dengan flek, noda hitam, sehingga sama hari kiamat tidak percaya. Dosa terus. Diingatkan nasihat Quran, hadis, banyak ngomong. Urusan saya ini, urus dirimu sendiri. Ini Allah yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang, tak mungkin salah, tak mungkin luput, pasti benar. Sehingga jangan, Bapak Ibu ya, jangan remehkan dosa. Dikatakan oleh Nabi, al-ma'asi baridatul kufri, kama qala Rasulullah SAW. Maksiat itu kotak posnya kekafiran. Maksiat itu kotak posnya kekafiran. Ini orang dulu nggih, zaman dulu ya, Gen Z tidak ngerti nih. Kalau dulu mau kirim surat, tulis dulu. Mau dikirim ke Jakarta, tulis dulu suratnya sampai kesel nulis. Habis itu dimasukkan amplop, dikasih materai, tulis alamatnya di situ, pengirimnya, alamat tujuan, jalan, cari kotak pos dulu ya, masukkan. Dapat seminggu sampai Jakarta. Sekarang tidak payu sudah Pak Fred, tidak payu, tidak ada sudah itu, tidak ada. Wartel sudah tidak ada, kotak pos tidak ada, telepon koin di pinggir jalan tidak ada sudah. Zaman berubah. Dengan perubahan yang saya panjenengan tidak menyangka akan seperti ini, dan nanti Bapak Ibu akan berubah lagi dengan perubahan yang kita juga tidak nyangka nanti. Memang katanya ulama, karakternya manusia ini ingkar sesuatu yang akan terjadi, tidak percaya. Makanya datang Nabi Muhammad, diperintah sama Allah, kasih kabar nanti akan ada hari kiamat, dunia tutup. Dan percaya itu namanya beriman, itu namanya orang Islam. Yang tidak percaya itu namanya orang kafir. Memang bab ini bukan babnya akal, ini babnya iman. Babnya iman, babnya percaya, babnya hati. Makanya kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Percaya Nabi yang bawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbuat dosa, tidak tobat, dosa lagi, tidak tobat, dosa lagi, tidak tobat, sehingga hatinya full dengan noda hitam. Itulah yang dikatakan ron, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan hendaklah orang Islam beriman kalau berdosa cepat taubat, jangan ditunda taubatnya. Satu, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu, khawatir kalau ditunda taubatnya keduluan malaikat Israel, sehingga dicabut nyawanya belum tobat. Itu yang pertama, yang paling penting itu. Takutnya belum tobat keduluan sama Israel.
Karena kita percaya mati itu tidak harus tua. Bahkan sebulan terakhir yang banyak meninggal yang nom-nom, yang tua masih awet, di atas kasur 5 tahun tidak meninggal. Ini nom sehat meninggal sudah. Beberapa hari yang lalu keluarga kami meninggal, umurnya di bawah saya. Sakit sebentar ibu bapak, nyesek gitu, dibawa ke rumah sakit, ditangani sebentar meninggal. Masih muda, badan sehat seger. Meninggal tidak harus miskin, yang sugih banyak yang meninggal. Tidak harus sakit, yang sehat banyak yang meninggal. Karena itu rahasia Allah, semuanya akan mengalami, waktunya tidak ketahuan, pumpung belum, cepat tobat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kok ternyata tidak meninggal dunia, masih dikasih umur sama Allah. Manfaatnya tobat cepat itu, ini tadi diantaranya, bersihkan hati ini biar tidak jangkit kotorannya itu, sehingga ketika tobat dosanya dihapus sama Allah. Kalau ternyata berbuat dosa lagi, maka tugasnya tobat dosa yang anyar, dosa yang dulu selesai sudah. PR-nya untuk yang baru saja, yang lama sudah selesai. Itu katanya Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga tobat ini untuk orang beriman tidak ada sisi negatifnya, ada enak semuanya. Di antara dua kebaikan, kalau setelah tobat meninggal langsung surga. Kalau ternyata setelah tobat tidak meninggal masih panjang umur, yang namanya menungso tidak ada yang sempurna, kan seperti itu. Selalu berbuat kesalahan, ya maka tobatnya khusus untuk dosa yang baru ini. Sehingga jangan tunda-tunda tobat, karena katanya Al-Imam Al-Ghazali, memang manusia ketika berbuat dosa, ketika mau tobat, setan berbisik, kon tobat saiki, mari ku dosa maneh. Kamu udah tobat sekarang, nanti besok dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kok enak? Itu setan itu yang bilang itu. Itu setan Bapak Ibu, bukan katanya Saleh Al-Muhdhar, katanya Al-Imam Al-Ghazali. Itu diantara cara setan untuk membangun suasana apa? Suasana tidak percaya diri kepada Allah, ya, tidak optimis kepada Allah, untuk membangun hati ini supaya pesimis kepada Allah, tidak berharap rahmatnya Allah, putus asa kepada Allah. Itu yang dilarang sama Allah itu, wala tayasu an rauhillah, jangan kalian putus asa di rahmatnya Allah. Allah ngelarang. Lah setan kan gimana caranya manusia ini melakukan yang dilarang sama Allah kan? Ke situ caranya. Ketika mau tobat dibisikkan, tobat, terus nanti dosa lagi. Kamu bisa yakin tak kamu bisa tidak berbuat dosa nanti? Tidak bisa kamu pasti berbuat dosa. Terus tobat lagi, loh kok enak Allah dibuat mainanan ini, tidak usah tobat wis, langsung wis jur, sikat wis, apa cari nanti. Maka Bapak Ibu saksikan, itu setan sedang atraksi di hati orang beriman tersebut. Gimana? Lawan, istighfar yang keras, astagfirullah, tobat ya Allah, dilawan, astagfirullah. Kamu nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi saya. 1000 kali berbuat dosa,
1001 kali bangun untuk taubat kepada Allah, kuat-kuatan, sambil minta sama Allah semoga diberikan kekuatan tak balik malih, minta sama Allah semoga tak balik lagi. Dan itu terjadi kepada hamba-hamba Allah yang Allah terima permohonannya untuk ketika taubat tak balik lagi. Nggih, ulama-ulama dulu, Bapak Ibu, orang-orang saleh terdahulu ternyata nggih, napa track recordnya itu banyak, tak sedikit di antara mereka dulunya orang-orang yang jauh dari Allah. Jangankan orang-orang saleh terdahulu, para ulama, para aulia, sahabatnya Nabi mayoritas itu. Apa latar belakangnya sahabatnya Nabi mayoritas? Napa? Maksiat terbesar apa itu? Kafir. Nabi datang diajak masuk Islam, masuk Islam jadi orang hebat semuanya. Kan dulunya sebelum Nabi Muhammad datang, ya, kelas berat semuanya. Nabi datang, ikut Nabi, jadi pemeran kebaikan kelas berat juga, jadi generasi terbaik. As-sabiqun ulaikal muqarrabun, pembalap juara-juara. Sehingga manusia itu ketika berbuat salah wajar, tapi yang tidak wajar selalu berbuat salah dengan alasan manusia tempatnya salah. Itu tidak wajar itu. Berbuat salah terus mandek kok, terus nyaut, manusia tempatnya salah. Bukan gitu, bukan gitu. Nabi bilang kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap kalian, Nabi bilang, selalu berbuat keliru, berbuat salah. Nabi yang bilang, tapi tidak menjadi alasan untuk terus berbuat salah. Karena Nabi melanjutkan, sebaik-baik yang selalu berbuat keliru, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama hambanya yang selalu tobat, selalu minta maaf sama Allah. Sehingga ketika ada rasa, ketika mau tobat, ada rasa di hatinya, kamu tobat pakai main, nanti kamu dosa lagi. Jawab, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka berbersih-bersih, mandi, wudu, mandi, wudu, mandi, wudu, tobat, mandi, wudu, tobat, mandi, wudu, tobat. Allah senang, Allah cinta. Jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika putus asa dari rahmatnya Allah, setan menemukan konco, teman. Duh, kalau potongan saya ini neraka paling. Tak kira Allah ngampuni saya, setan langsung datang terus dipeluk. Konco ini, kancar ya. Allahumma maghfiratuka ausa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Terakhir, Bapak Ibu, terakhir ada orang gitu sadar dengan maksiatnya, mau tobat, datang sama Nabi. Kemudian Nabi suruh untuk membaca, Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, ausa' min dzunubina, lebih luas daripada dosa kami. Warahmatuka, rahmatmu ya Allah, arja, lebih kami harapkan ya Allah, lebih kami andalkan ya Allah, indana min amalin, daripada amal-amal kami. Ya Allah, dosa kami banyak tapi ampunanmu lebih luas. Ya Allah, amal kami ya seada-adanya, tapi yang kami andalkan, yang kami harapkan
rahmatmu ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina malakutu tawakkal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.